Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-64. Iku sopo. Nek Ayang menggenggam telapak tanganku. Tatapannya tak lepas dari seorang wanita semampai yang baru saja turun dari sebuah mobil mewah. Penampilan glamor wanita itu, serta ucapannya yang ditujukan kepada pelaku kericuhan di halaman gedung pengadilan itu jelas memancing perhatian semua orang. Itu namanya Yosa, istri baru Mas Sigit, suamiku. Jawabku agak berbisik di dekat telinga Nek Ayang. Oh iki toh wonge, ayu kok. Iya, cantik, kaya raya lagi. Dia yang membayar pengacara Mas Sigit itu. Tapi, kenapa dia menyuruh pengacara itu seperti tadi ya, Nek? Tuturku masih kebingungan. Yosa, sayang, kamu ke sini juga. Tadi kamu bilang kamu sibuk di pabrik. Enggak bisa ikut sidang. Mantan ibu mertuaku segera menyongsong menantu kesayangannya. Ya, aku sengaja datang karena dicat oleh Pak Silaban. Pengacara yang harusnya kalian hormati ini sudah tak tahan dengan sikap arogan kalian sejak tadi. Harusnya kalian mendukungnya. Aku membayar mahal dia untuk kasus ini. Tapi kenapa kalian malah bolak-balik menyerangnya? Sejak di dalam tadi, saat sidang sedang berlangsung, kalian berkali-kali meneriaki dia. Apa maksud kalian ha? Tanya Yosa menatap tajam ketiga perempuan itu. Kamu enggak tahu apa yang dia katakan dalam sidang tadi Yos. Dia, Mbak Ambar membela diri. Namun segera dipotong oleh Yosa. Aku meminta kalian menonton saja jalannya sidang. Bukan membuat kacau. Apalagi meneriaki pengacaraku. Teriak Yosa tak memberinya kesempatan. Nonton saja. Kamu pikir apa yang dilakukan oleh pengacara tulolmu itu ha? Dia mengatakan semua yang tidak sesuai rencana kita. Dia malah membongkar semua kesalahan Sigit. Dia juga memberikan bukti-bukti kesalahan Sigit. Dia bilang Sigit memang suami yang tak bertanggung jawab. Hanya memikirkan diri sendiri dengan cara berlindung di bawah ketek istri barunya. Mbak Sekar ikut berbicara. Loh, kan memang iya. Kenyataannya memang seperti itu kan? Sambar Yosa seraya tersenyum sinis. Yosa, kamu, kenapa? Kamu paham enggak sih? Apa yang aku bilang ini? Sekar menatapnya bingung. Intinya, pengacara goblok ini menjelek-jelekkan Sigit. Tugasnya adalah membela toh. Harusnya dia bela Sigit toh. Ini malah sebaliknya. Dia menjatuhkan Sigit. Membongkar semua keburukannya. Bahkan dia bilang dengan ikhlas menyerahkan hak asuh anak pada Bening. Mbak Ambar menimpali. Pengacara Odan itu melanggar perjanjian kita Nduk. Makanya kami marah. Kami bukan marah tanpa sebab. Dia berkhianat Yosa. Imbu mantan mertuaku lagi. Pecat saja dia Yosa. Ganti pengacara untuk Sigit ya. Sidangnya ditunda 1 pekan. Kita harus bisa merebut hak asuh anak-anak Sigit. Buat si Bening itu hancur. Gila. Karena kehilangan anak-anaknya. Kamu juga mau membuat si Bening Odan toh? Mbak Ambar menghasut Yosa lagi. Iya Yos. Bening pernah membuat kau dipenjarakan. Balaskan dendammu Dek. Buat dia. Oke. Sudah cukup semua. Yosa mengangkat tangannya. Menghentikan hasutan ketiga perempuan itu. Iya. Pecat pengacara goblok ini Dek. Mbak Sekar terus saja merayunya. Cukup. Stop. Teriak Yosa emosi. Ketiganya terpaksa diam. Dengar. Aku sangat senang mendengar semua yang kalian ucapkan itu. Aku puas menerima semua yang kalian keluhkan itu. Rencanaku berhasil. Pengacaraku melakukan apa yang aku inginkan. Yosa tersenyum lebar. Itu sangat mengagetkan semuanya. Yosa, kamu, bilang apa? Gumam Mbak Ambar dan Mbak Sekar kebingungan. Aku ikut penasaran. Iya, ini yang aku rencanakan. Aku yang menyuruh Pak Silaban melakukan ini. Aku tak mungkin memecatnya bukan. Bahkan aku akan memberi dia bonus besar karena sukses dalam sidang pertama ini. Kau ngawur Yosa. Dia menjatuhkan Sigit.
Malah mau kau kasih bonus. Iya, bonus besar. Apa maksud kamu Yosa? Ketiga perempuan itu semakin kebingungan. Yosa tersenyum semakin lebar. Wanita itu kini menoleh ke arahku. Nek Ayang mengeratkan pegangannya di tanganku. Mungkin untuk menjagaku. Khawatir tiba-tiba diserang oleh maduku itu. Halo Bening. Perempuan itu menyapaku. Aku hanya membisu. Kutarik pelan tangan Nek Ayang. Kita pergi Nek. Ayo. Ajakku agak berbisik. Menurutku lebih baik menghindar daripada ribut. Nek Ayang yang paham dengan kekhawatiranku segera mengikuti langkahku. Tunggu Bening. Mumpung kamu masih di sini. Aku minta waktu kamu sebentar dong. Kuhentikan langkah. Perempuan itu mendekatiku. Boleh. Aku minta kamu putar kembali rekaman suara Mas Sigit yang sempat kau kirim padaku waktu itu. Pintanya kemudian. Apa? Rekaman? Sergahku kaget. Bukankah sudah aku kirim padamu? Sorry. Aku tak punya waktu. Aku sibuk. Permisi. Ucapku ketus. Aku hanya ingin memperdengarkan itu kepada para benalu ini Bening. Biar dia tahu seperti apa laki-laki bangsot yang merek jadikan senjata untuk memerasku itu. Yosa, apa maksudmu? Mbak Ambar menyela. Baik, aku akan jelaskan. Aku sudah pernah bilang sama Mas Sigit, juga pada kalian bertiga, bahwa aku tak suka dihianati. Tapi, apa yang kalian lakukan padaku? Mas Sigit juga kalian bertiga. Nih, dengarkan ya. Bening tak mau memperdengarkan dari ponselnya. Baik aku nyalakan dari ponselku saja. Yosa mengaktifkan ponselnya. Langsung terdengar suara Mas Sigit yang kurekam kemarin. Yosa itu agak hiper. Dia maniak soks. Sukanya mendominasi permainan. Maunya aku memuaskan dia saja. Sementara kepuasanku tak pernah dia pedulikan. Lama-lama bosan aku Ning. Tapi, kalau kita balikan, biarin saja dia sibuk cari uang. Ku penuhi kepuasannya. Kebutuhanku kan bisa aku dapat kamu. Iya kan sayang? Mbak Ambar, Mbak Sekar juga ibu mereka tersentak kaget. Ketiganya menatapku dengan wajah merah padam. Itu bukan suara Sigit. Itu pasti rekayasa Bening. Jangan percaya Yosa. Bening, ngaku kamu. Kamu sengaja kan? Mau mengadu domba Sigit dan Yosa. Kamu menyesal dan merayu Sigit buat rujuk. Ngaku kamu. Tiba-tiba Mbak Ambar dan Mbak Sekar mengejarku. Stop. Yosa menghadang kedua perempuan itu. Masih ada sambungannya. Dengarkan dulu sampai habis. Perintahnya seraya menekan ponsel. Kembali terdengar suara Mas Sigit. Berhasil Ning. Yosa sudah mentransfer uangnya 50 juta. Sini nomor rekening kamu. Biar aku kirim langsung ke rekening kamu. Itu suara Mas Sigit. Itu gak mungkin Yosa. Jangan percaya rekaman itu. Teriak Mbak Sekar lagi. Kita buktikan saja sekarang. Bening, kamu mau kan mengembalikan uang itu ke rekeningku sekarang? Yosa menatapku lekat. Tentu sahutku cepat. Kirim nomor rekening kamu. Dari kemarin juga aku mintakan. Tantangku. Oke, nih aku kirim. Segera kuaktifkan ponselku. Hitungan detik 50 juta Yosaku transfer kembali. Oke, ini dia bukti pengkhianatan Mas Sigit. Yosa menunjukkan layar ponselnya kepada ibu mertua dan kedua iparnya. Dengan bukti ini, terpaksa Mas Sigit kutalak. Terbalik ya. Terserah. Yosa lalu berjalan ke mobilnya. Ini barang-barang kalian. Jangan pernah injak rumahku lagi. Tegas Yosa seraya melemparkan 3 koper ke hadapan para benalu itu. Yosa, maksudnya apa ini nak? Sang mertua menatap nanar menantu kesayangan. Mbak Ambar dan Mbak Sekar pun terlihat kebingungan. Saya sudah menjatuhkan talak kepada Mas Sigit, putra tante. Meskipun saya tahu itu terbalik, tapi mau gimana lagi? Habisnya, saya minta talak. Mas Sigit enggak mau nalak saya. Ya udah, saya aja yang talak dia hehehe. Yosa terkekeh. Yosa, gumam mereka bersamaan. Jadi, antara saya dan putra Anda, sudah tak ada ikatan apa-apa. Dan antara saya dengan Anda juga kedua betina ini, juga sudah tak ada hubungan apapun. Paham tante? Sinis Yosa dengan iringan senyum ketus. Yosa, kamu maksudnya,
Mbak Ambar dan Mbak Sekar memegangi kedua lengan Yosa, mengguncang-guncangnya dengan kalimat terbata-bata. Iya, maksud saya, kalian harus keluar dari rumah saya. Tegas Yosa seraya mengibaskan pegangan kedua iparnya, yang kini sudah menjadi mantan juga. Jangan begitu Yos. Mbak Sekar memelas. Sorry, saya terpaksa mengusir kalian. Karena saya tak mau memelihara pengkhianat di dalam rumah saya. Saya tidak mau ada benalu menempel di dalam kehidupan saya. Itu barang-barang kalian. Tak perlu repot datang ke rumah saya untuk mengambilnya. Oh iya, semua barang-barang kalian yang kalian beli dengan menggunakan uang saya, sudah saya sita ya. Tak ada yang tertinggal, kecuali yang sudah terlanjur kalian makan. Gimana saya mau ngambilnya kan? Gak mungkin hehehe. Lanjut Yosa sambil terkekeh menahan muak. Yosa, ini enggak benar. Kamu bercanda kan? Mbak Ambar kembali berusaha memegangi lengan Yosa. Aku serius. Sudah. Aku muak lama-lama berbicara dengan sampah seperti kalian. Bikin enek tahu enggak? Yosa mendorong kasar bahu Mbak Ambar. Mbak Ambar terjatuh ke dekat kaki ibunya. Kalau kamu usir kami akan tinggal di mana Yosa? Kamu tahu kan, kalau kami tidak punya tempat tinggal lagi. Rumah kami sudah diambil oleh Bening juga. Tolonglah Yos. Kami janji akan menasehati Sigit, agar tetap setia sama kamu. Mbak Sekar gantian memohon-mohon. Rumah kalian diambil Bening. Hahaha. Enggak salah. Bukannya rumah itu diambil alih oleh yang punya. Dasar penipu. Dahlah, minggir. Jangan dekat-dekat. Yosa mendorong kasar tubuh Mbak Sekar juga. Perempuan itu terhuyung, menubruk kakaknya tepat di dekat kaki ibu mereka. Yosa tersenyum sinis. Wanita itu lalu menoleh ke arahku. Heh Bening, puas kamu sekarang kan? Aku sudah berpisah dengan suamimu. Aku kembalikan keluarga tak tahu diri itu ke kamu. Tapi ingat, kau tetap musuhku. Urusan kita belum selesai. Suatu saat aku akan membuat perhitungan denganmu. Camkan itu. Ancamnya menunjuk tepat di wajahku. Urusan apa aku sama kamu? Sergahku menangkap telunjuknya. Kukibaskan dengan kasar. Kamu yang datang melamar suamiku. Ku bilang ambil. Aku juga enggak butuh suami seperti itu. Sekarang kamu menyesal karena tertipu. Kok malah menyalahkan aku? Sakit jiwa kamu Yosa. Tuduhku tersenyum mengejeknya. Oke, kamu benar. Aku tertipu. Tapi aku tetap membencimu. Karena Mas Sigit tetap lebih mencintai kamu daripada aku. Sengitnya. Wah, itu bukan urusanku. Yang jelas, aku sudah menggugat cerai dia. Masalah dia tidak setia sama kamu. Itu deritamu. Maaf, jangan libatkan aku. Sindirku. Sombong kamu. Aku akan mencari cara untuk membalasmu. Baik. Aku juga punya 1000 cara untuk melawanmu. Kau kira aku takut? Sombong. Harus dong. Cih, tunggu balasanku. Dengan wajah merah padam menahan emosi, wanita itu kembali mengancam sambil berlalu. Tunggu Yosa. Jangan begini Nduk. Mantan ibu mertua mengejar Yosa, dan langsung menahan wanita itu. Terpaksa Yosa menghentikan langkahnya. Kalau kamu tak mau mendengarkan Ambar dan Sekar, tolong pertimbangkan Tante. Tante ini sudah tua. Tante enggak akan sanggup hidup terlunta-lunta di jalanan. Izinkan kami tetap tinggal di rumah kamu ya. Tante janji. Tante akan menasehati Sigit. Sigit hanya akan setia sama kamu. Kemarin juga si Bening yang datang merayu dia. Sigit itu enggak mau londok. Tapi Bening tetap merayunya dengan segala cara. Bujukan dan hasutan wanita itu kembali menyudutkan aku. Sundel bolong. Nek Ayang tiba-tiba berteriak. Dia melepaskan genggamannya di telapak tanganku. Kini tangan kurusnya menunjuk lurus wajah mantan ibu mertuaku. Ojo kowe bawa-bawa nama cucuku Bening yo. Bening iku perempuan terhormat. Bukan koyo kowe karo anak-anak wedokmu. Dasar orang duwe otak. Miskin tapi cangkeme busuk. Maki Nek Ayang berapi-api. Sopo kowe ikut campur. Jaga cangkemmu yo. Dasar nenek-nenek peyot. Ikut campur ae. Ibunya Mas Sigit balas memaki. Kowe seng peyot. Ku peringatkan kowe. Ojo sebut-sebut nama cucuku Bening. Ngerti kowe? Teriak Nek Ayang.
Bening iku perempuan kampung. Nyusahin uwong. Wes tak usir masih saja nyusahin. Perempuan bawa sial. Kowe mertuo sial. Kowe nenek-nenek sial. Kowe. Kowe. Udah Nek. Bujukku mencoba menenangkan Nek Ayang. Tetapi emosinya tak bisa lagi dia redam. Kedua wanita itu terlibat adu mulut makin kencang. Saling tunjuk, saling maki, dan akhirnya saling serang. Aku panik. Semua orang hanya menonton. Seolah itu adalah tontonan gratis yang lumayan untuk dijadikan hiburan. Hajar saja Mam. Cekuk bila perlu. Habisi saja nenek rempong itu Mam. Mbak Ambar dan Mbak Sekar malah menyemangati ibunya. Sang ibu juga semakin bernafsu untuk menyakiti tubuh Nek Ayang. Dia mencoba mencakar dan menjambak rambut Nek Ayang. Ini tak bisa dibiarkan. Aku harus bertindak sekarang. Sudah Nek, sudah, ucapku. Kupeluk Nek Ayang. Kupalangkan tubuhku untuk menghalangi cakaran dan jambakan dari lawannya. Kupeluk Nek Ayang. Lalu kubawa ke menjauh. Namun ibu Mas Sigit tak mau berhenti. Kurasakan pedih dan sakit dari serangan mantan ibu mertuaku itu. Nek, Mbak Bening. Panggil seseorang. Untung Pak Parno datang menolong. Pria itu tergopoh-gopoh mengejar ke arah kami. Sedikit lega kurasakan. Namun gagal. Mbak Ambar dan Mbak Sekar segera menghadang. Bersambung.